Jirwaru. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah anti korupsi dengan dosen pengampu Muhammad Ali Sabana MA. Kami dari kelompok 3 dengan anggota 3 orang akan mempresentasikan materi kami. Sebelum saya memulai pembahasan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yuni Kartiga sebagai moderator dan Muhammad Agus Suryadi sebagai pemateri pertama dan selanjutnya Zulkifli sebagai pemateri kedua. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Dampak korupsi di bidang ekonomi. 1. Penurunan produktivitas. Produktivitas pada setiap industri dan produksi akan menurun karena dampak dari korupsi ini. Produktivitas dari perusahaan-perusahaan akan terhambat dan tidak bisa berkurang. Lebih maju lagi, hal ini dapat menyebabkan pengurangan jumlah karyawan atau PHK, lalu akan banyak pengangguran dan menyebabkan angka kemiskinan meningkat. 2. Menurunnya pendapatan negara dari pajak. Penurunan pendapatan ini karena kenyataan bahwa banyak oknum pegawai pajak yang memanfaatkan kesempatan buruk. 3. Meningkatkan utang negara. Korupsi tentunya akan memperburuk keuangan negara. Selain sebelumnya negara memang sudah punya utang dengan negara lain. Dengan adanya korupsi justru utang itu akan semakin bertambah. Para maling uang rakyat ini tidak sadar diri bahwa apa yang ia lakukan dapat memperburuk keadaan negara. Mereka hanya memikirkan keuntungan pribadi. 4. Menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Dengan adanya tindak korupsi di suatu negara akan menyebabkan para investor dari luar negeri tidak percaya lagi dengan kepastian hukum dalam tindak korupsi untuk menanamkan modal di industri suatu negara. Namun, Unslender 2019 menyatakan bahwa dampak dari korupsi terhadap ketimpangan pendapatan bersifat timbal balik. Artinya, korupsi menyebabkan ketimpangan pendapat dan ketimpangan pendapatan juga menyebabkan korupsi. 8. Meningkatkan kemiskinan. Badan Pusat Statistik membagi kemiskinan menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama kemiskinan absolut, kedua kemiskinan relatif, dan ketiga kemiskinan kultural, dan keempat kemiskinan struktural. Korupsi ini menyebabkan kemiskinan masyarakat. Selain menimbulkan efek langsung, korupsi juga menimbulkan efek tidak langsung terhadap kemiskinan. Alur korupsi ini awalnya memberikan dampak penurunan pertumbuhan perekonomian yang akhirnya menyebabkan angka kemiskinan yang naik. Dampak korupsi di bidang pemerintahan. Yang pertama, etika sosial yang mati. Dengan adanya tindakan korupsi dari suatu anggota kelompok, maka anggota yang lain akan menutupi tindakan tersebut dengan berbagai cara. Hal ini merugikan masyarakat dan negara, tentunya sangat mencerminkan karena wakil rakyat malah menutupi kasus tindakan korupsi yang dapat merugikan masyarakat. 2. Birokrasi tidak efisien. Birokrasi memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan kepada publik, namun bagaimana jika pelayanannya sangat sulit dan berbelit-belit? Tentunya masyarakat akan merasa kesulitan jika ingin mengurus dokumen-dokumennya. Belum lagi jika untuk mempercepat pelayanan masyarakat diharuskan untuk membayar. Inilah yang dinamakan pungli. Birokrasi pemerintahan seharusnya gratis untuk masyarakat dan tidak mempersulit. 3. Hilangnya fungsi pemerintah. Hilangnya fungsi pemerintah. Korupsi memiliki dampak pada pemerintah karena tidak mampu menjalankan fungsi yang sebenarnya. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena yang ditakutkan korupsi semakin banyak yang terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli. Saya akan menyampaikan materi tentang dampak korupsi di bidang hukum dan dampak korupsi di bidang politik. Dampak korupsi di bidang hukum yang pertama, peraturan perundang-undangan tidak efektif. Semua pihak dapat menerima suap dan pungli. Yang kaya akan dipermudah, yang miskin akan dipersulit. Semua akan mudah jika ada uang. Bahkan, keadilan pun bisa dibeli dengan mudah. Hukum yang tadinya harus adil, sekarang bisa dibeli. Yang
Yang kedua, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Melalui media massa, kita akan mendapatkan informasi mengenai negara sendiri bahkan dunia. Dengan adanya kasus tindakan korupsi di negara sendiri, akan ada banyak informasi dari berbagai media massa mengenai bobroknya hukum di negara sendiri tentang kasus korupsi. Yang selanjutnya, dampak korupsi di bidang politik. Dampak korupsi di bidang politik yang pertama, pemimpin koruptor. Adanya praktik suap dari para calon-calon pemimpin partai saat pesta demokrasi akan membuat bayangan bahwa mereka juga akan menjadi calon koruptor. Yang kedua, publik tidak lagi percaya demokrasi. Korupsi juga menyebabkan publik tidak lagi percaya demokrasi. Semua pejabat negara, legislatif maupun petinggi pejabat negara tidak lagi dipercaya oleh publik karena banyaknya koruptor dari dalam sana. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.